Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saya memiliki seorang teman yang menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana saudara kandung saling bertengkar untuk memperebutkan warisan dari papa mereka yang sedang terbaring di ICU. Orang tua mereka masih hidup, namun mereka telah bertengkar untuk membagi perusahaan dan aset keluarga. Bertingkah seolah-olah
orang tua mereka telah tiada, yang merasa telah bekerja keras meminta bagian lebih besar, sedangkan yang merawat juga merasa berhak mendapatkan bagian lebih banyak. Adik dan kakak bertengkar hebat, saling memaki dan saling lempar barang. Terkadang orang tidak menyadari bahwa mereka adalah orang yang serakah. Banyak orang datang ke konselor ataupun pendeta, membawa pergumulan mereka tentang hawa nafsu, kemarahan, kesombongan, dan lain sebagainya. Namun tidak ada yang datang dengan pergumulan hati yang serakah. Keserakahan menyembunyikan dirinya dari sang korban, membutakan hati nurani. Yesus sendiri mengingatkan untuk waspada pada ketamakan. Ketika ada orang bertanya kepada Yesus untuk menjadi hakim. Menurut hukum Yahudi, anak sulung menerima bagian warisan 2 kali lipat. Dan ketika orang ini meminta bagian lagi, artinya dia tidak puas dan merasa tidak adil dengan hukum yang berlaku. Yesus mengingatkan bahwa keserakahan bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan. Ada banyak bentuk dari keserakahan. Karena inti dari keserakahan adalah keinginan untuk memiliki lebih banyak, dan ini adalah satu bentuk dari penyembahan berhala. Yesus mematahkan konteks budaya saat itu yang beranggapan bahwa kekayaan adalah bentuk kasih sayang Tuhan, dengan menekankan bahwa kekayaan rohani lebih penting daripada kekayaan materi. Malam ini mari kita renungkan kembali hidup kita, kondisi hati kita. Apakah ada keserakahan yang tersembunyi dari yang kita tidak ketahui? Ingin lebih banyak liburan di luar negeri, ingin lebih pintar, ingin lebih dihargai, ingin lebih banyak pelayanan agar terkenal, atau keinginan lebih apa lagi yang tersembunyi di hati kita? Mari kita datang kepada Yesus untuk membereskan keadaan hati kita. Belajar bersyukur untuk semua hal yang terjadi, khususnya anugerah keselamatan yang telah kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini hati kami kurang bersyukur dan selalu menginginkan segala sesuatu secara berlebihan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena seringkali kami lalai untuk melakukannya. Ingatkan kami bahwa selalu dalam hal-hal terkecil pun ada tangan Tuhan di sana. Koreksi hati kami dan ubah hati kami. Malam ini kami ingin sekali lagi menyerahkan diri kami, beristirahat dalam ketenangan kasih-Mu. Lindungi dan jaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.